Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar? Semoga semua sehat ya, Mama dan Papa. Hari ini saya Dr. Ajeng Indriastari spesialis anak atau Dok Ajeng dari kelas Gudang Ilmu bersama Dr. Dian Pratama Stuti MD akan membahas tentang masalah makanan cepat saji. Wah, siapa sih yang nggak suka makanan cepat saji? Saya juga suka sih. Nah, tapi sebetulnya kalau untuk anak, boleh nggak sih kalau sering-sering? Boleh nggak sih kalau setiap hari? Halo Mama Ririn, Ibu Prastuti. Daripada kita bingung sendiri dan kita bingung, gimana nih anak saya maunya itu terus dok. Kalau nggak dibeliin dia nggak mau. Oke, daripada kita pusing, kita undang ya Dokter Dian untuk bergabung bersama kita. Halo Dokter Dian, selamat Ya, sore. selamat sore semuanya, Dokter Ajeng ya. Waduh, di Bekasi hujan? Hujannya itu berhenti, hujan. Ya, hujan-hujan sendu gitu, Dok. Tapi semoga tetap membuat kita semangat ya, walaupun udaranya dingin dan pinginnya tidur. Benar, benar sekali. Coba tunjukkan jari ya, sebagai Halo, warga yang Mama Helen. baik Oh, ya. ada pilkada ya di Surabaya ya? Iya, di Surabaya ini sebagai warga yang baik. Rasanya kalau belum nyoblos itu gimana gitu, daripada suara kita nggak tercurahkan kan dapat pemimpin yang asal-asalan gitu. Selamat hari Rabu, serasa hari Minggu. Biasanya nih Mams, kita kalau IG Live memang selalu setiap hari Minggu. Mohon maaf, sekarang kita hari ini aja Rabu. Karena minggu lalu saya juga repot sebagai pembicara di webinar yang lain. Jadi kalau bisa kita harus ingetin nih Dokter Ajeng, besok Mm-mm. hari Minggu para Mams jangan lupa untuk ikut bergabung bersama kami di webinar Zoom Gudang Ilmu ya. Memang kita nggak mengharapkan banyak-banyak ya gitu. Jadi ada sudah beberapa Mams yang sudah mendaftar. Terima kasih. 25 pendaftar sudah pasti mendapatkan hadiah dari sponsor kita yaitu Bird Beyond. Dan kemarin saya tanyakan nih ya, Dokter Ajeng, untuk peserta Zoom besok itu akan mendapatkan paketnya apa sih? Ternyata isi paketnya tuh banyak sekali. Ada macam-macam yang Oh, jelas sangat bermanfaat. Saya he, uh, apa uh, rasanya kok happy banget ya untuk sponsor tetap kita Bird Beyond ini jor-joran bener ngasih yang terbaik buat para moms. Nah, para moms yang sudah bergabung, terima kasih untuk sore hari ini yang stay tune dan mendengarkan penjelasan kita dari awal hingga akhir. Pastikan Anda tetap stay dapat menjawab pertanyaan dan kita akan bagi-bagi hadiah dari sponsor kita sore hari ini dari Bird Beyond. Berbio. Jadi Iya, ada kuisnya ya, Moms ya. Jadi dengerin nih, soalnya kuisnya itu nanti nyelip-nyelip pertanyaannya. betul. Wah, apa aja Betul nih? sekali. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang ditunggu-tunggu oleh banyak para bunda. Mereka banyak juga yang menanya ke kita, Dokter Dian, Dokter Ajeng, kira-kira anak saya boleh nggak sih makan cemilan ini? Kita tahu bahwa topik hari ini adalah topik menarik karena saya pun dan Dokter Ajeng hobinya ngemil. Makanya pipinya ini nggak bisa dibohongin, Dokter Dian. Jadi kalau Nggak orang bisa. doyan makan suka ngemil, sampai ada lipstiknya. Iya, hari ini kita akan membahas apa sih camilan sehat atau finger food snacking, orang bilangnya ngemil yang baik dan sehat untuk si kecil ya. Kita akan bahas 1 jam ke depan ya. Kita tahu bahwa cemilan itu adalah santapan yang dimakan di antara waktu makan utama bayi ya. Ya, biasanya kita memulai pemberian cemilan atau snack itu pada bayi usia 6 bulan. Nah, pemberiannya adalah sekitar 2 sampai 3 kali per hari yang direkomendasikan. Nah, sebenarnya apa-apa saja sih syarat cemilan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia yang baik dan benar, yang sebaiknya kita pilih untuk si kecil. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Oke, jadi Ya. Dokter Dian, sekarang kan banyak makanan instan ya, nggak cuma cemilan, tapi juga makanan utama. Nah, kalau anak yang masih kecil kan, oke kita yang kasih. Kalau yang udah besar, bisa milih Dokter Dian. Apalagi kalau ke mall, nggak usah ke mall. Kita lagi nyetir nih, Ma, itu mampir dong ke situ, soalnya dapat hadiah nih, pingin ini. Nah, sebetulnya seberapa sering boleh. Tapi sebelum kita itu, kita mau tanya dulu sama Dokter Dian. Dokter Dian, boleh dong ceritain apa sih syarat cemilan sehat kalau berdasarkan IDAI? Boleh nggak dok dikasih tahu nih bocoran nih, biar nanti saya bisa kasih kuis ke mama-mama. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara syaratnya apa, harus berdasarkan sumbernya dari mana. Karena kita jadi dokter ini ngomongnya nggak gampang loh. Jadi harus hati-hati. Nah, kita di sini memberikan masukan pemilihan cemilan yang sehat berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu banyak sekali persyaratannya. Yang pertama, Mams, sesuaikan dengan usia anak. Jadi, kalau usianya masih 6 bulan, 7 bulan, janganlah terlalu keras, terlalu kasar ya. Nah, begitu pula dengan bertambahnya usia, pada usia 9 sampai 11 bulan baru boleh Mams mengenalkan cemilan yang bertekstur agak padat ya, sehingga bisa diterima oleh si kecil ya. Jadi dari cincangan halus, cincangan kasar sampai ke arah finger food. Apa itu finger food? Finger food namanya makanan jari. Maksudnya makanan yang bisa di sebesar jari tangan bayi yang mudah digenggam. Nah, biasanya diberikan pada usia bayi 9 sampai 12 bulan. Itu syarat pertama. Yang kedua, saat memilih snack ya, sebaiknya adalah snack olahan sendiri, yaitu yang higienis. Yang ketiga, pastikan mengandung komposisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Ya, karena kita tahu anak-anak kalau milih snack sukanya yang gimana? Yang karbonya tinggi, yang gulanya Yang tinggi, manis. yang manis, yang asin, yang proteinnya rendah. Ternyata diselidiki, vitaminnya rendah. Ya, itu Hmm. adalah syarat awal. Nah, kita sebelum melanjutkan syarat berikutnya, para moms boleh ketik pertanyaan Anda di chat bawah yang berhubungan dengan pemilihan Topik snack hari ini. pada anak sesuai topik hari ini. Kita tidak membahas MPASI, kita tidak akan menjawab tentang MPASI ya. Jadi akan kita bahas mengenai cemilan ya. Silakan Anda mulai menanyakan sambil menunggu pertanyaan Mams. Saya akan menjelaskan berikutnya. Syarat berikutnya menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah pemilihan snack yang pastikan bila Anda beli di luar itu expired date-nya jelas. Nah, tanggal kadaluarsanya itu kapan? Ya, kalau saya pernah tuh biasanya kita ya Dokter Ajeng kalau ke luar negeri biasanya makanan snack di luar negeri terutama Jepang itu expired date-nya biasanya 1 sampai 3 bulan. Jadi tidak bisa tahan lama. Nah, alangkah baiknya pilihlah makanan yang kadaluarsanya itu pasti agak lama atau yang fresh ya. Yang berikutnya pastikan sertifikatnya halal ya, tidak mengandung bahan tambahan pangan seperti formalin, borak, pewarna, rodamin karena Hmm. makanan yang mengandung pewarna itu dapat mencetuskan kanker ya di kemudian hari. Jangan mengandung asam salisilat, dubin dan lain-lain, itu pastikan. Dan kalau bisa jangan pilih junk food ya, karena junk food bukanlah snack rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Berikutnya adalah pilihlah makanan yang mengenyangkan tetapi bertenaga, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein ya. Itu adalah sumber-sumber tenaga. Jangan lupa
snack yang mengandung serat pun sangat bagus buat kesehatan si kecil ya. Dan pilih yang berwarna. Kadang-kadang anak-anak suka tuh yang menarik bentuknya, yang berwarna, itu yang mereka suka. Selain itu, pilihlah snack yang manis tapi sehat. Nah, manis yang sehat tuh gimana? Nanti ada contoh-contohnya ya. Oke, oke. Terus Dokter Dian, sebentar Dokter Dian, kita tanya dulu nih sama mama-mama. Oh Kan iya, mama-mama betul. nanti nggak pusing nih. Nah, tadi Dokter Dian udah nyebutin nih 7 nih mama-mama ya. Saya rangkumin sebentar ya, jangan saya rangkum dulu ya. Dari 7 Jangan. nih syarat-syarat yang direkomendasikan IDAI untuk memilih snack ya. Cepat-cepatan ya mama-mama ya. Sebutkan, saya nggak minta banyak. 3 saja syarat memilih snack yang sehat. Dari 7, sebutkan 3 saja. Oke, mama-mama boleh tuh sambil ngetik ya. Sambil mama-mama ngetik, 3 syarat snack dari IDAI, saya akan scroll nih untuk pertanyaan mama-mama ya. Oh Oke. ya ampun, sudah ada jawaban yang masuk Dokter Dian. Ini Siapa? dari Ibu Sri Fitriani. Sesuai Yeay, benar. snack olahan sendiri mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, selamat untuk Ibu Sri Fitriani ya. Untuk Oke. menangnya ya. Oke, sambil saya baca nih pertanyaan pertama nih, Dokter Dian. Ya, tadi Mama Sri Fitriani ya. Kalau Mama Mega Crystal Cherry Miguel nanya, kalau udah sering terlanjur dikasih ayam goreng MCD, tanda kutip ya, kita nggak boleh nyebut brand ya. Terus sekarang mau di stop susah. Menurut dokter bagaimana ya? Oke. Terus Mama Mega nanya lagi, Dok, snack untuk anak umur 1 tahun apa ya? Gitu. Dokter Dian koneksinya, Dokter Dian. Ya, barusan ada telepon masuk soalnya ya. Jadi Oke. anak di atas 12 bulan biasanya menyukai makanan yang gurih, renyah ya, dan asin ya. Nah, jadi bagaimana untuk menyikapinya? Sebenarnya tidak melulu kita ke tempat itu. Jadi kita bisa buat kudapan lain mirip seperti itu di rumah ya. Pastikan sebelumnya ya, pastikan serat itu juga ada. Jadi biasanya kita melatih anak-anak yang udah besar itu untuk kita memberikan buah dan sayur dulu, buah-buahan manis ya, buah-buahan segar, baru kita balik nih, baru kita kasih makanan seperti itu. Ya itu. Sebenarnya itu bisa juga ya menjadi solusi supaya anak nggak terus-terusan makan itu terus gitu, karena itu tidak sehat gitu. Sama Dokter Dian, ngomongin soal masalah rasa nih Dok. Kenapa sih anak suka makanan cepat saji? Nah, kita mau ngasih tau mama-mama, ternyata kan makan itu kan sensasi ya. Kita kan harus lihat dulu, bentuknya menarik. Wow, kadang-kadang kita nonton di YouTube, orang lagi makan, kita jadi ngiler. Nah, apalagi kalau di tempat-tempat makanan cepat saji banyak mainan Dokter Dian, dapat hadiah, ada Lingkungan playgroundnya, ya. udah gitu banyak anak-anak lain happy gitu kan, jadi suasananya emang enak untuk makan. Kalau nggak di era pandemi ya. Terus berarti ngelihat dulu bentuknya. Yang kedua cium, kan baunya harum, wow, kayaknya udah bikin lapar nih. Sebetulnya ada alasannya. Nah, sensori itu ada namanya bulbus olfaktori, indera penciuman. Jadi indera penciuman dan perasa penglihatan itu berhubungan juga dengan selera makan anak, Dokter Dian. Nah, masalah rasa nih, ada namanya taste bud. Taste bud itu sensasi untuk merasakan. Nah, apalagi anak-anak seneng yang gurih-gurih, yang kita sebut dengan umami. Nanti bakal kita bahas sendiri ya, Dokter Dian ya, soal masalah umami. Jadi sebetulnya nih, lidah itu kalau bagian ujung depan ini merasakan rasa manis. Kalau rasa asin itu di pinggiran lidah. Ah, sini sama sini. Nah, kalau rasa asam di kanan kiri samping. Kalau pahit di bagian belakang, ya. Jadi begitu mama-mama. Nah, tadi ngomongin soal rasa. Berarti kan di sini dituntut kreativitasnya mama ya, Dok ya. Kalau misalnya nggak mau sering-sering jajan makanan cepat saji di luar, berarti mamanya harus berkreasi tentunya dengan tadi 7 syarat yang Dokter Dian bilang. Harus sesuaikan usia, yaitu kenaikan teksturnya. Lalu harus olahan sendiri kalau bisa. Komposisinya harus sehat, mengandung mikronutrien dan makronutrien. Lalu harus baca expired date kalau emang kita beli di luar. Terus
harus benar-benar jangan pilihnya yang asal junk food, kalau bisa dihindari ya. Terus harus benar-benar utamakan kandungannya, ada protein, ada seratnya juga harus diperhatikan. Nah, itu tadi dokter Dian bilang. Nah, sambil kita ke pertanyaan selanjutnya dokter Dian, saya ada satu pertanyaan lagi nih buat mama-mama. Tadi dokter Dian bilang nih, makanannya kan harus sehat, tidak kalau bisa bersertifikat halal. Bukan kalau bisa ya, bersertifikat halal dan tidak mengandung bahan berbahaya, yaitu pewarna makanan, lalu ada pengawet dan zat-zat kimia berbahaya. Pertanyaan saya Ya, adalah, apa zat pewarna berbahaya yang harus Mama baca di suatu kemasan produk snack yang akan Mama pilih untuk si kecil yang berbahaya dan tidak dianjurkan? Ya, ya, ayo cepat dijawab. Untuk mendapatkan hadiah dari sponsor tetap kami hari ini adalah dari Bird Beyond. Wah, nggak rugi, sangat bermanfaat. Makanya ayo cepat jawab ya. Kita dapatkan giveaway dari waduh, Bird Beyond. aduh, Ya. pemenangnya udah langsung keluar dokter Oh, Dian. langsung keluar. Sangat bagus sekali ya. Rodamin, Berat rodamin. Mama Rodamin, kasih Rodamin. Ya, Atas Rodamin adalah pewarna 25. pakaian ya yang menyebabkan kanker pada anak-anak. Jangan pilih, hati-hati. Bagaimana kita bisa tahu itu Rodamin? Gampang ya. Banyak itu Rodamin ada di dalam saus-sausnya tukang mie ayam yang jual mie ayam bakso di pinggir jalan. Biasanya hati-hati, mereka menggunakan pewarna gampang, ngetesnya taruh di tangan ya. Kalau kita mau milih saus yang baik ya, makanan yang mengandung warna rodamin seperti biasanya warna merah, oranye itu taruh aja di tangan ya. Biarkan sekitar 15 menit lalu bersihkan dengan tisu. Maka dia tidak akan hilang ngecap warnanya. Itu bagaimana untuk ngetes sedikit. Oke, sambil kita tunggu koneksi dokter Dian ya. Jadi itu cara ngetesnya Mama, taruh di tangan, dilihat capnya hilang atau tidak ya. Oke, dokter Dian, ada lagi pertanyaan nih dari Mama. Ya, Dari Mama Sherly Octavia, seberapa sering boleh konsumsi makanan cepat saji seperti pizza, burger, paling 1 minggu boleh berapa kali? ya, yang jelas makanan seperti itu tidak boleh terlalu sering diberikan ya. Ya sesekali mungkin seminggu sekali, 2 kali sudah cukup saya rasa. Tetap lagi menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, makanan-makanan seperti itu bisa kita buat sendiri. Contoh pizza. Kalau mau makan pizza, pilih yang toppingnya buah. Kan ada tuh ya. Jadi toppingnya tuh ada buahnya, ada dagingnya, itu bisa dipilih. Jadi pinter-pinter kita memilih aja ya. Memang modelnya seperti itu, jadi minta request ke masnya untuk topping buah ya. Itu yang direkomendasikan. Nah, seperti itu. Apalagi dokter Dian, kan mama-mama banyak juga nih yang work from home, terus lagi mendadak chef kan, karena di rumah kan jadi coba-coba resep baru ya. Nggak usah mama-mama, dokter-dokter juga teman-teman saya tiba-tiba jadi jago masak dokter Dian, keren-keren. Yes. Nah, masalah bikin pizza nih, masalah dagingnya nih. Kalau bisa makanan sumber dagingnya itu benar-benar dari daging alami. Jadi mama bisa beli daging cincang di supermarket atau daging memang daging segar ya di pasar atau gimana, tapi mama olah dulu. Kenapa nggak boleh kayak makanan kaleng? Karena kadar garam di makanan kaleng itu kayak daging-daging kalengan itu kadar garamnya tinggi loh. Sedangkan kalau untuk anak kan memang boleh garam di bawah 1 tahun pun boleh. Cuma jumlahnya kan tidak boleh berlebihan. Ada kadar yang direkomendasikan sesuai dengan WHO gitu ya Mams ya. Jadi kalau mau daging, dagingnya daging beneran gitu. Ya, ini sekalian menjawab pertanyaan nih banyak yang masuk berapa gram garamnya ya, berapa cepat saji, berapa banyak ya itu. Ya sekarang ya setidaknya ya kita tahu lah ya berapa banyaknya, itu berapa frekuensi sebaiknya makannya gitu. Oke, ya memang seperti ini penting sekali ya. Saya memang menyarankan para orang tua untuk banyak menimba ilmu atau banyak membaca ya. Kita tahu bahwa menjadi seorang orang tua itu tidak ada sekolahannya. Maka dari itu setiap IG live Anda sebaiknya aktif mengikutinya
Dan kami mengingatkan bahwa hari Minggu besok ada kelas webinar Zoom dengan topik tips anti panik mengatasi mencret, muntah, gumoh pada bayi. Karena tidak bisa disepelekan masalah tersebut. Itu adalah gangguan pencernaan yang paling sering terjadi pada anak-anak. Dan kita akan buka sampai ke dalam-dalam ya. Penjelasannya selama 2 jam kita akan jelaskan. Anda adalah orang yang beruntung yang sudah mendaftar webinar Zoom karena 25 orang pertama akan mendapatkan hadiah giveaway dari Bird Beyond. Banyak sekali, bahkan dari sponsor kedua kami yaitu Interbat. Pastikan tanggal 13 besok hari Minggu jam 4 sore kita bergabung di webinar Zoom. Saya Jam sama 3, Dokter Ajeng, ya, Dokter 3, jam 3 ya. Daftar di Mbak Eci, lihat di IG story ya, jangan sampai Anda rugi karena kita tidak mungkin beri ilmu ecek-ecek ya. Kita akan jelaskan sampai ke dalam-dalam. Ilmu kesehatan anak sangatlah luas. Di kelas gudang ilmu setiap 2 minggu sekali kita akan memberikan ulasan dan penjelasan sedetail mungkin, sedalam mungkin buat Anda orang awam supaya tahu bagaimana penanganan masalah kesehatan anak. Ingat, menjadi seorang tua tidak ada sekolahnya. Maka dari itu, niat baik kami mengadakan kelas online untuk sebaiknya para orang tua bergabung yuk, belajar. Kita sebagai orang tua harus berperhitungan untuk memiliki investasi dada ke atas alias ilmu ya. Ilmu kesehatan anak ini sangat luas. Maka dari itu besok sangat menarik banget topiknya, sayang kalau dilewatkan ya. Nggak ada lagi tuh WA chatting-chatting, Dokter Dian, anak saya muntah, sebaiknya gimana ya? Wah, ini kelihatan banget nih, nggak ngerti apa-apa. Terima kasih pada para bunda yang sudah mendaftar ya. Untuk kelas Zoom besok, dan saya lihat mereka adalah orang-orang yang orang tua yang memang care banget sama anaknya sampai benar-benar di kelas kita setiap topik selalu join ya. Jadi begitu, sekilas mengingatkan aja webinar Zoom Minggu besok jam 4 sore. Pastikan Anda hadir ya. Jadi bedanya Zoom sama Instagram Live, kalau Instagram Live itu kan memang lebih santai dan waktunya terbatas. Kalau Zoom itu memang lebih ke private class ya, kayak lebih ke Zoom one and one. Jadi benar-benar satu persatu kita kupas dan satu persatu pertanyaan Mama memang kita bahas sampai detail ya. Oke, tadi mengingat saya tadi ngomongin asin-asin, Dokter Dian kan suka yang gurih-gurih nih, ada yang kecanduan suka ayam goreng cepat saji, ada yang kentang goreng cepat saji. Nah, saya mau tanya nih kuis sama mama-mama nih. Kuisnya gampang banget. Tadi saya ngomongin tentang masalah taste bud nih, Dokter Dian. Rasa asin ada di bagian mana lidah? Iya, tadi sudah dijelaskan Dokter Ajeng. Rasa asin, rasa manis, rasa pahit ada di bagian lidah tertentu. Nah, ini pertanyaannya, untuk rasa asin ada di lidah bagian mana? Yang sudah menyimak IG Live dari awal pasti tahu. Dok, terus ada yang nanya lagi nih, masalah snack manis. Kalau umur 1 tahun, ada yang jawab tuh. Ada yang udah ada yang jawab ya? Kue Mariega boleh nggak? Oke, disebut merek nih, maaf ya. Depan, belakang, ujung, kiri kanan agak depan. Iya. Ibu Miftah Kurkur sih yang bener ya. Jadi Miftah gimana Kurkur. ya, kiri kanan agak depan? Ya, kiri kanan agak depan. Kalau ujung lidah itu kiri kanan agak depan yang benar ya. Ujung lidah ini untuk rasa manis. Ya. Kalau kiri kanan samping, kiri kanan. Kalau kiri kanan agak depan tuh masih di ujung pinggiran gini. Lengkungan ini ya. Jadi Ibu Miftah Kurkur ya. Ya, tadi itu Dok, mengenai kue-kue sejenis regal gitu ya, itu boleh nggak sih? Sebetulnya kan manis tuh, tapi anak-anak doyan gitu. Oh, boleh. Biskuit regal. Maaf, mereknya disebut. Itu dia, entah. Karena nggak boleh nyebut merek, tapi kan ya udahlah, namanya gimana. Oke, jadi saya buka rahasianya ya, memilih biskuit. Nah, sebenarnya harus ada topik cara memilih biskuit pada bayi ya, Dok. Ini yang selalu saya jelaskan pada konsultasi MPASI ya. Beberapa ibu yang datang ke saya, Dokter Dian untuk milih biskuit ada nggak tipsnya? Ada ya. Biskuit itu macam-macam. Ada bentuk bulat-bulat, ada bentuk kerupuk, ada yang bentuknya bundar, padat, mentek ya. Kalau saran saya, pilihlah biskuit untuk awal 6 bulan itu pilih yang bentuk puff. Ya,
Karena mereka kan masih butuh yang bentuknya kecil-kecil, mudah dimasukkan ke mulut, dan cepat lumer. Bentuknya puff. Berarti Nah, bulat-bulat kecil cair di kecil-kecil. mulut, Dok. Yes. Oke. Ya. Nanti dengan bertambahnya usia, yaitu usia 8 bulan ke atas, sebaiknya pilih biskuit yang bulat, bentek tuh bahasa Jawa padat ya. Jadi digenggamnya gampang dengan satu tangan atau dua tangan, karena kalau dilihat-lihat vitamin mineralnya kalau diperhatikan lebih banyak dibandingkan yang bentuknya seperti kerupuk-kerupuk. Jangan pilih yang modelnya seperti kerupuk crispy, crunchy. Aduh, nggak ada deh. Nggak ada apa ya, kandungan gizinya tuh agak kurang lah gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan biskuit R? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu. Yang penting itu baik buat anak, kandungan vitamin, dan kita tahu itu biskuit udah lama, boleh-boleh aja dipilih, nggak ada salahnya ya. Itu untuk Dan masalah jangan pemilihan lupa, biskuit. Oke, dan jangan lupa mama-mama selalu lihat labelnya, lihat komposisinya. Kalau anak mama ada alergi makanan tertentu, contoh Ya. alergi susu sapi, alergi telur, coba dibaca ada ingredients yang bikin alergi nggak. Soalnya saya ada kasus Dokter Dian, gara-gara makan snack, akhirnya datang ke saya mukanya bengkak-bengkak, badannya merah-merah, oh ternyata ada alergi ya. Terus lihat, jangan lupa tadi Dokter Dian sempat bilang masalah expired date ya. Terus kandungannya tidak boleh mengandung kandungan bahan berbahaya seperti pewarna, pengawet makanan dengan kadar berlebihan. Nah, itu harus mama baca ya. Dok, ini pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau snack biasanya saya kasih puding ada telur. Nah, dari Mama Sri Fitriani. Kabocha, jagung dan santan. Kalau dikulkasin, Dok, saya bikin begitu, sebetulnya tahan berapa lama ya? Oh, kalau di kulkas biasanya sih 1-2 hari saya rasa cukup ya gitu. Sebaiknya sih memang segala sesuatu makanan buatnya pagi, malam habis lah, segera habis ya. Bener banget Ibu. Itu adalah trik buat snack yang bagus. Contoh nih, puding. Buat pudingnya udah mateng, masukin susu bubuknya ya, atau masukin susu bubuknya, ditambah lagi dikasih roti tawar kentang. Wah, setelah itu ditambah lagi biskuit di dalamnya, mantap deh. Nanti kalau udah terus didinginkan, dicetakan yang bagus. Mungkin cetakannya bentuk panda-panda, boneka-boneka, atau bentuk mobil. Setelah itu Anda buat fla. Fla itu untuk kandungan lemak. Bolak-balik Dokter Dian bilang kalau MPASI atau membuat snack pastikan ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral. Contoh yang baru saya sebut ini cara pembuatan puding berkualitas tanda kutip. Itulah yang perlu Anda tahu. Banyak orang tua buat pudingnya asal buat pudingnya baby, nggak usah sebut merek. Baby udah taruh cetakan, dinginin. Oh salah. Kalau saya itu puding baby udah mateng, matikan, baru masukin susu bubuknya, ya, baru ditambah keju mungkin boleh, ditambah biskuit atau roti tawar kentang di dalamnya. Bayangin aja berapa kalori itu di dalam, ya. Udah gitu nanti ya, didinginin, ditaruh kulkas, kan udah dingin tuh. Siapa anak nolak kalau anaknya dingin-dingin? Pasti kan seneng. Cuman maksudku, begitu waktu mau menyajikan, diamkan dulu 10-15 menit biar dinginnya nggak terlalu dingin, baru dikonsumsi. Nah, sebelum dikonsumsi, taburin dulu fla. Kita tahu fla itu mengandung lemak, protein tinggi banget. Nah, itu adalah salah satu trik yang biasa sering saya selipkan di konsultasi MPASI bersama saya, cara meningkatkan berat badan si kecil. Nah, itu caranya seperti itu. Itu salah satu contoh snack yang berkualitas dan bervitamin, bergizi. Oke, nah itu menjawab pertanyaan Mama ya, tadi yang nanya contoh snack yang bergizi itu yang seperti apa. Semoga jelas ya, Ma. Jadi jangan cuma dikasih snack, tapi tujuan kita memberikan snack itu apa sih? Kita kan mau memberikan tambahan kalori buat si kecil, dan tentu saja mau memberikan kandungan gizi yang seimbang, yang tidak hanya karbohidrat atau rasa manis saja, tapi ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada vitamin dan mineral. Nah, kalau anaknya suka yang asin-asin,
Boleh tuh. Jadi selain misalnya anak yang sudah bisa makan kentang goreng, berarti cocolannya ya Dokter Dian ya, bisa dari saus Betul. keju, dikasih daging cincang di blender, dicampur saus kejunya. Jadi ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya. Nah, Boleh. bagaimana Dok dengan pertanyaan Ibu Ratna Fitriana? Kalau saya bikin snack anak 7 bulan, saya pakai susu UHT, Dok, dimasak. Nggak apa-apa ya, Dok. Tujuan saya agar tinggi kalori. Wah, pernah kita Wah, bahas ya, Dokter Dian, pernah masalah kita susu bahas. versus UHT. Betul. Kayaknya kelihatan Ibu Ratna ini belum lihat IGTV kita nih, Dokter Ajeng. Makanya dia nggak ngerti. Saya kembali beritahu ya, bahwa UHT jangan dipilih pada anak di bawah 1 tahun. No. Ya, tetap pilih susu formula atau ASI ya untuk menambahkan di makanan si kecil. Nah, terus juga sekalian ada pertanyaan dari Ibu Ana Ratri sekalian nih ya, Dok, kalau pudingnya dengan susu UHT dimasak aman enggak? UHT bukan untuk dimasak. Jadi begitu UHT itu, mm-mm. pudingnya udah mateng, baru UHT-nya masukin. Jangan dipanasin terlalu lama. Salah, rusak itu susu. Ya, jangan ya. Nah, UHT saya sarankan tidak dipilih pada anak di bawah 1 tahun. Kenapa? Kenapa, Dokter Ajeng? Karena tidak ada kandungan vitamin dan mineral. Lalu kalorinya sangat kecil dibandingkan dengan Kecil. susu formula atau ASI. Jadi balik lagi kembali ke tujuan mama apa? Kalau tujuannya menggunakan UHT agar tinggi kalori, jelas tujuan tidak akan tercapai ya. Nanti untuk lebih jelasnya mama boleh tonton IGTV judulnya susu formula versus susu UHT. Nah, itu setelah anak lulus ASI eksklusif ya, Mams ya. Itu bisa dilihat di Instagram saya atau di Instagram Dokter Dian, Dok Ajeng atau Dian Pratama MD. Dan untuk Mama Ana Ratri, tadi benar, UHT sendiri adalah ultra high pasteurisasi. Jadi sudah dipanaskan dengan suhu sangat tinggi. Nah, kalau kita panasin lagi, apa dong? Ultra high, Rusak. high, high, high. Akhirnya Hai, duer. proteinnya, ikatan proteinnya kan udah nggak ada ikatan lagi nantinya. Gitu. Ya, rusak ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Dokter Dian. Tapi sebelum saya ngasih pertanyaan ke Mama, saya mau ngasih pertanyaan nih ke Mama. Saya mau bagi-bagi Ya, hadiah. kuis keempat. Kuis keempat. Ayo disimak bener-bener ya yang dengerin dari Pertanyaannya saya awal. gampang banget, Dokter Dian. Ya. Jadi saya Gampang. pertanyaan tuh bisa mundur ke belakang, bisa tiba-tiba di tengah ya. Tadi Dokter Dian sempat ngomongin tentang finger food nih, makanan yang si kecil, camil-camil, pakai jari sendiri. Sebetulnya kan ada nih sekarang kan BLW yang sebetulnya tidak disarankan IDA ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana dari usia 6 bulan udah boleh finger food nih. Nah, sebetulnya kan kita pemberian makan tekniknya kan responsive feeding, bukan BLW, baby led weaning. Oke, berarti saya mau tanya ke Mama, usia berapa anak boleh diberikan finger food? Oke? Ayo cepat jawab, dapatkan giveaway dari Bird Beyond, sponsor utama kita pada hari ini dan sponsor kita saat webinar Zoom hari Minggu besok ya. Bagi Anda yang sudah mendaftar, 25 pendaftar akan pasti mendapatkan tanpa diundi bingkisan dari Bird Beyond di webinar Zoom Oke. kita di kelas Ibu gudang Sri ilmu Fitriani ya. sudah menang, Ya. jadi tidak boleh menang lagi ya Bu ya, cukup satu kali menang saja. Jadi Ya. 9 bulan ke atas, yang benar adalah Ibu Ica Yuni. Ica Yuni, selamat Ibu Ica ya, Ibu menyimak Yuni. dari awal. Thank you so much, Anda Ibu hebat, sudah menyimak dari awal sampai akhir IG Live. Kita pasti bisa jawab pertanyaan. Bird Beyond lagi bagi-bagi banyak hadiah nih hari ini ya. Oke. Nah, ini Mama Indira nanya, kalau bayi 10 Ya. bulan snacknya hanya puree buah, apakah sudah mencukupi? Mama tadi berarti tadi kan udah dibahas Dokter Dian. Syarat dari snack adalah mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan serat. vitamin, dan mineral ya. Yes. Kalau Yes. buah itu apa isinya? Bah, buah nggak ngangkat berat badan, buah nggak untuk tinggi badan, Mams, buah nggak untuk
ya. Fruktosa Jadi aja, Mam. Jadi hanya nggak ada fruktosa. Kebanyakan tidak ada serat anaknya nggak mau makronutrien ya. makan nanti. Ya, Jadi jangan kebanyakan serat, Mams. vitamin mineral, tapi tidak ada karbohidrat lain selain fruktosa, lalu tidak ada proteinnya dan tidak ada lemak. Sedangkan ingat Pure loh, buah, Mam. pure buah boleh, tapi cukup 1 kali. Jadi gini, Mams, kan Mm-mm. kali kita perjanjian kita memberikan snack itu 2 sampai 3 Dua kali sampai per tiga hari. kali. Ya, Mm-mm. pure buahnya 1 kali aja, Mams. Lainnya jangan. Jangan pure buah, terus, aduh, nggak kita saranin deh, gitu. Coba 10 bulan loh anaknya loh. Bisa loh dia makan kroket kentang daging keju. Enak banget. Waduh. Buat aja mashed potato, yaitu kentang yang lembut, dikasih keju, kasih daging cincang, nah itu bisa tuh, enak bergizi. Mm-mm. Pure buahnya siang, kroketnya pagi, nah gitu. Nah, Mm-mm. ngomongin soal masalah daging-dagingan nih, Dok, makanan enak nih. Mama Sherly Octavian 86 mau nanya, Dok, kalau saya bikin anak spaghetti, saya beli di swalayan, tinggal kita rebus, apa termasuk aman untuk anak usia 4 tahun? Oh, 4 tahun, ya Aman, boleh. boleh. Ya, next. Pertanyaannya banyak banget. Banyak nih ya, saya coba buka question box ya, sebentar. Tadi ada question box, tadi. Dok, nah ini dari Ibu Prastuti Mike. Boleh nggak anak dikasih mie instan? Bumbunya buat sendiri dari bawang yang kita racik sendiri. Bubur instan, ya. Enggak, Bubur instan bukan apa dok. mie? Mie instan saya. Iya, no, 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 no. Jadi Saranku, gini, mie-nya bikin mie sendiri. ayam, ya, buat sendiri, ya, gitu. Karena gini, Mam, kalau mie instan, kita bukan masalah apa sih. Kan ada kadar pengawet, kadar perasa, sama pewarna makanannya kan untuk anak kan belum disesuaikan. Lagi pula, jangankan untuk anak, untuk dewasa saja, bila kita cerna, baru benar-benar tercerna itu setelah 3 hari. Gitu. Dan lagian kan komposisinya kandungannya hanya karbohidrat saja. Jadi kalau mama mau, kayak ada pasien saya dok, dia bikin mie. Jadi mamanya Ata nih, wow keren nih. Hmm, Jadi dia oh, bikin mie sendiri, sampai anaknya makannya, jadi dia bikin sendiri dari terigu, dia bikin, terus dia bikin dagingnya dari daging ayam dimasak. Jadi wow. benar-benar kalau bikinan sendiri kan nggak ada eh, pengawet, nggak pakai pewarna, jadi benar-benar terkontrol dan di dalam dikasih mie bukan cuma mie doang, tapi ada dagingnya, ada minyak ayamnya, jadi ada kandungan lemak, ada proteinnya, dan tentunya bumbunya dikasihnya yang alami gitu, ya. Benar sekali, benar sekali. Pokoknya inget ya, Mams, buat snack kudu enak, baunya wangi, ya, rasanya sedep, ya. Makan MPASI juga harus begitu. Kuncinya gitu. Percuma kalian beli buku MPASI di mana-mana. Percuma browsing sana sini. Kalau ngasih makannya itu biasanya kalau kita buat snack atau MPASI itu sebenarnya seni. Ya, pinter-pinternya kita aja masukin penyedap atau aromanya biar enak tuh bagaimana. Itu yang disuka anak-anak, ya. Mm. Ada pertanyaan lagi Dokter Dian dari Yes. Ibu Novita Endah KW. Snack yang Mm. cocok untuk bayi 6 bulan, contohnya apa? Tadi kan udah dikasih contoh sih sama Dokter Dian. Pudingnya udah boleh dikasih belum? Umur 6 Boleh. bulan. Boleh ya, cuma teksturnya mah inget ya. Jadi balik lagi, makanan harus disesuaikan dengan usia bayi. Usia. Karena namanya tekstur harus disesuaikan. Itu berhubungan dengan kemampuan oromotor bayi. Jadi makan Ya, itu ada namanya koordinasi oromotor, yaitu kalau pada bayi menyusui itu mengisap dan menelan saja. Lalu kalau pada makan sudah ada namanya fungsi mengunyah, termasuk lidahnya bisa ke kanan, ke kiri atau enggak gitu. Nah, makanya naiknya bertahap. Terus kadang-kadang mama-mama gini, saya takut naikin tekstur dok, belum tumbuh gigi dok. Nah, ini ada oh, pertanyaan kayak gini. Nah,
Tidak ya. Tumbuh gigi, lupakan gigi. Bodoh amat gigi mau tumbuh kapan, lupakan dia ya. Karena gigi tidak berpengaruh terhadap level peningkatan tekstur makanan ya. Kita meningkatkan tekstur makanan berdasarkan usia. Ayo, saya selalu bilang, umur 7 bulan udah makan bubur kasar belum? Belum, Dokter Dian. Ayo sekarang mulai. Jangan ngikutin numbuh gigi. Banyak pasien saya usia 12 bulan, Dokter Ajeng, giginya belum tumbuh, tapi hebat, udah makan nasi. Nah loh, kok bisa? Sebenarnya, Mams perlu tahu, gigi itu sudah ada di balik gusi, udah ada gigi. Cuman nongolnya yang terlambat. Buktinya banyak bayi 12 bulan, 13 bulan gigi belum tumbuh bisa makan nasi, bisa gigit tangannya mamahnya, bisa gigit putingnya mamahnya, sakit sekali. Kenapa? Karena gigi itu sebenarnya benihnya udah ada, cuma nongolnya terlambat. Dokter Dian selalu jelaskan, umur 7 bulan, ayo sudah saatnya bubur kasar, nggak boleh mundur. 8 bulan, ayo sudah saatnya mulai agak teksturnya dipadatkan. 10 bulan, ayo sudah saatnya nasi tim masuk. Saya selalu bilang begitu ya, bukan bagaimana supaya karena banyak para moms giginya belum tumbuh, selalu patokannya gigi dan gigi. Jadi alasan ya gigi Jadi itu ya. alasan anaknya nggak mau makan. Gigi dong, Ya, gitu. ya, lupakan gigi. Saya katakan lupakan gigi ya, karena gigi nggak ngaruh apa-apa. Dia mau nongol kapanpun, saya pernah bahas dengan dokter gigi Bingah Melati bahwa gigi paling lambat tumbuhnya 18 bulan. Ya, sudah Jadi, pasti tumbuh. Ya, selama belum tumbuh, makannya harus sesuai usia level usia teksturnya, bukan berdasarkan tumbuhnya gigi. Itu ingat. sama kita harus mengingatkan Dokter Dian buat mama-mama kalau usia 6-9 bulan adalah kita sebut dengan periode kritis oromotor, di mana di situ tekstur harus ditingkatkan supaya di kedepannya, di kemudian hari tidak ada masalah-masalah makan, tidak ada masalah ngemut, nggak ada masalah ngelepeh-ngelepeh, nggak ada masalah kunci mulut GTM. Jadi kuncinya adalah kenaikan tekstur di usia 6-9 bulan ya. Nanti oromotor itu ada pelajarannya sendiri Dokter Dian. Itu nanti kita agak buka. Complicated. Tunggu kelas online kami di webinar Zoom. Pastikan para moms ini sudah follow kelas Gudang Ilmu semua. Instagramnya kelas Gudang Ilmu. Ya, saya ulang, jangan follow hanya Dokter Dian sama Dokter Ajeng, tapi juga follow kelas Gudang Ilmu. Ya, karena di situ jadwal webinar Zoom kita menarik-menarik topiknya. Anda akan jadi ibu yang benar-benar mengerti ya tentang ilmu kesehatan anak. Jadi moms, kita akan bahas lagi jenis-jenis snack yang bisa dipilih selain kentang, selain biskuit, selain pasta, selain spaghetti, selain apalagi tadi tuh pure buah ya, selain potongan buah, apalagi tuh. Nah, moms bisa memilih snack yaitu yogurt plain. Itu mengandung kalsium dan protein yang tinggi. Keju. Saya punya banyak sobat kecil saya pamer di IG story. Dokter Dian, lihat deh anak saya makan keju. Kejunya digado. Nggak apa-apa, tak Dokter Dian? Nggak apa-apa. Itu masuk snack yang sehat. Boleh. Apalagi popcorn. Siapa tahu? Siapa yang nggak kenal popcorn? Ya, popcorn itu jagung ya. Tapi mengolahnya harus dengan mentega. No topping, ya, tidak boleh pakai topping. Kita butuh mentega untuk lemaknya ya. Benar. Tidak boleh pakai topping gula atau topping yang manis-manis, coklat. No. Kita nggak kenal. Jadi popcornnya murni jagung itu dengan mentega. Nanti boleh ditambah keju, lumer keju. Jadi popcornnya itu dibuat dengan mentega sama keju dilumerin, dicampur, dibuat jadi popcornnya. Bayangin aja tuh popcorn jadi popcorn apa? Enak banget. Nah, ini berupakan tips snack yang enak gitu ya. Apalagi pizza buah tadi kita udah jelasin. Jangan lupa juga selai kacang, ngemil kacang pada anak yang udah besar boleh. Karena kita tahu kacang mengandung antioksidan yang tinggi, protein yang tinggi, dan mengandung serat. Ya, itu bisa dipilih sebagai
kacang, apalagi granola. Siapa tahu pernah Mams di sini tahu apa itu granola. Sejenis kacang-kacangan itu yang bisa bagus sehat untuk cemilan anak-anak. Apalagi oatmeal, havermut, oatmeal itu juga bagus, gabah, serat, antioksidannya tinggi, bisa dipilih untuk pemilihan snack anak-anak ya. Tahu, tempe itu bisa dijadikan cemilan sehat juga. Ya, Itu Mama Forwarders nanya kalau umur 14 bulan malas ngunyah, langsung ditelan, akhirnya muntah. Nah, ini Mama makanya tadi kita ngomongin oromotor. Jadi oromotor itu harus dilatih dari 6 sampai 9 bulan. Jangan yes. nunggu naik tekstur udah di umur 1 tahun atau setelah giginya tumbuh. Tadi Dokter Dian menambahkan aja masalah pemilihan yogurt dan keju. Nah, banyak mama-mama soalnya nanya, "Dok, harus yogurt baby nggak sih? Harus keju baby nggak sih? Milihnya gimana?" Nah, kita kan keju kan ada bermacam-macam, ada keju yang biasa, ada yang blue cheese, ada yang kadar keasamannya tinggi. Nah, mama-mama sesuaikan kalau bayi jangan dikasih yang baunya terlalu ekstrim. Jadi kan kadang yang blue cheese itu kan memang enak banget, tapi baunya terlalu ekstrim dan rasanya terlalu pahit. Nah, itu terlalu merangsang untuk rasanya, taste budnya anak. Jadi pakai keju yang biasa aja. Kan ada keju cheddar ya, bisa untuk diparut atau dibeltetin. Terus tadi masalah yogurt, Mama jangan lupa kadar keasaman yogurt. Jadi yogurt itu memang baik sekali komposisinya, tapi pilihlah jangan yang terlalu asam. Lalu yogurt itu ada juga namanya cold chain, yaitu rantai dingin. Dimana kalau rantai dinginnya rusak, probiotik atau bakteri baik yang ada di dalam yogurtnya sudah rusak. Jadi pada saat Mama membeli dari supermarket atau dari mana, pastikanlah itu dingin dan sampai ke rumah itu tetap dingin gitu. Jadi kalau beli ya minta itunya es bekunya sama petugasnya gitu ya. Benar. ya. Benar sekali. Dalam pemilihan yogurt itu harus diketahui. Ini sangat penting, penting sekali ya. Begitu. Itu adalah Dokter Dian, beberapa pertanyaan terakhir. Ya. Dokter Dian mau tanya apa ke Mama? Satu pertanyaan terakhir. Apa kuis buat Mama-mama sekalian nih dari Dokter Dian? Ada kuis apa nih? Ayo ketik 4 contoh snack. Iya, yang sehat. 4 aja deh ngetiknya. Ayo cepetan buruan. Satu pemenang lagi mendapatkan giveaway dari Bird Beyond ya, sponsor utama kita pada sore hari ini. Saya kembali mengingatkan untuk Anda tidak menyesal ya untuk daftar di kelas webinar Zoom kita. Topik besok adalah gangguan pencernaan yang umum terjadi pada anak-anak ya. Tidak lagi chatting-chatting WA Dokter Dian nanya-nanya ya. Dari Mama Cindy Novita, tempe keju popcorn ya. Oke, siapa? Mama Cindy Novita double A, Novita A. Oke, selamat ya Mama Cindy Novita. Nah, ini kalau Mama DRW Skincare Mami Kelv, pertanyaan terakhir ya, kalau ada alergi protein susu sapi selain keju dan yogurt untuk cemilan apa ya dok? Tadi sudah dijelaskan, bisa proteinnya sendiri dari daging, lemaknya kalau tidak boleh mentega berarti boleh margarin. Jadi kita harus belajar Mams, jadi kita harus belajar, jadi jangan kita, karbohidrat harus nasi. Oke, tidak boleh produk susu. Berarti kita harus cari sumber protein lain dari mana, sumber lemak lain dari mana ya. Dokter Dian, nih waktunya Dokter Dian udah hampir habis. Selalu kita dibatasi oleh waktu, nggak berasa. Inilah nggak enaknya IG Live. Padahal aku pengen masih bareng-bareng para mams yang aku sayangi di sini. Ini nggak senengnya. Makanya kita buka kelas webinar Zoom untuk para mams menggali dan mendalami ilmu kesehatan anak yang sangat rumit. Wah, tapi kita akan membuat yang rumit itu menjadi mudah. Penanganan apa? Diare, muntah, gumoh di rumah. Ada kiat-kiatnya, ada minuman yang bisa Anda cari dan pilih ya. Pastikan Anda hadir karena 25 pendaftar pertama akan mendapatkan hadiah giveaway menarik sekali dari sponsor utama kita yaitu Bird Beyond sama Interbat. Nggak akan nyesel, bener nggak ada akannya. Interlak ya, Interbat ya. Kita akan mendapatkan giveaway tanpa diundi, langsung nyampe ke rumah Anda beberapa hari kemudian. Pastikan daftar di kelas Zoom online kita, dapatkan ilmunya, dapatkan juga hadiahnya ya. Terima kasih kepada Bird Beyond sebagai sponsor utama kami ya, sahabat kami saat ini. Terima kasih Bird Beyond sudah bagi berkat. Kita akan
membagi untuk 5 pemenang lagi, nanti tunggu. Gimana Dokter Ajeng syaratnya? Jadi nanti mama-mama, ini untuk 5 pemenang kuis, nanti akan kita umumkan. Lalu 5 lagi, mama-mama yang bisa membuat rangkuman singkat, cepet-cepetan rangkuman singkat. Cepet-cepetan, ya. Ya, nanti kita pilih. Jadi rangkumannya singkat, padat, jelas. Terus di rangkuman itu, rangkumlah Instagram ini hanya dalam 5 kalimat. Susah Oke. ya, susah berat ya. Lalu mama sampaikan Hanya ide. 5 kalimat ya. Hanya 5 kalimat. kalimat. Terus Contoh, tadi ada Dok. Mama Nini Gororia. Terima kasih, Mam. Dapat ide mau bikin cemilan apa buat Salma. Nah, Sip. Mama kasih satu ide cemilan apa yang Mama mau bikin untuk anak Mama. Idenya diposting di IG story kita berarti ya Dokter Ajeng? Iya. Harus tag di tag 4. Oh, 4 akun. Dok Ajeng, Dok Dian Pratama, Kelas Gudang Ilmu, dan tag Bird Beyond. Bird Beyond ya. Jadi tag keempat akun ini lalu sharing kira-kira ide apa pembuatan snack yang simple, bergizi, enak, lezat untuk si kecil. Nah, kirim ke kita ya. Tag 4 akun ini. Kalau kurang 1 nggak akan kita menangkan ya. Jadi harus 4. Gitu. Segera acara ini selesai, segera posting ya. Karena siapa yang cepat itu yang dapat. 5 pemenang ya Dokter Ajeng ya. Jadi total ada 10 pemenang dari Bird Beyond hari ini. 5 si pemenang kuis. Yang pemenang kuis nggak boleh ikutan lagi ya, nggak boleh. Harus berbagi buat mereka yang belum dapat. Adil. Nah, yang belum beruntung 5 saya tunggu kesimpulan cara pembuatan snack yang simple ya. 5 ya, 5 pemenang. Sama tadi, jadi kesimpulan IGTV hari ini dalam 5 kalimat sederhana aja lah. Pokoknya jangan panjang-panjang, terus ide untuk membuat snack sehat buat si kecil. Mau bikinin apa buat si kecil, gitu. Ya, gitu ya. Ayo, dapatkan hadiahnya untuk 5 pemenang lagi. Kami tunggu. Sampai jam berapa kita tunggunya ya? Sampai jam 10 malam aja ya? Sampai jam 8 malam deh kita tunggu. Ya, Oke, mama-mama, nggak terasa waktu kita sudah hampir habis. Tetap jaga kesehatan ya, mama-mama. Kenapa? Karena angka COVID-19 makin meningkat. Terus hati-hati ya, di Asia Pasifik, Indonesia kasus COVID pada anak paling tinggi. Lalu hari Minggu besok, tanggal 13 Desember, jangan lupa ada webinar kelas gudang ilmu tentang gejala pencernaan pada anak, jadi muntah dan diare, jadi gangguan pencernaan pada anak. Di situ kita mau nih ajarin mama-mama gimana sih jadi dokter di rumah. Bukan mau jadi dokter, tapi bagaimana menjadi ibu bijak yang tahu harus berbuat apa. Jadi jangan keburu panik, tapi tahu apa yang harus dilakukan kalau anak muntah, mencret atau gumoh. Dan tahu bukan sekedar hanya tahu, tapi tahu apa yang harus diberikan sebagai pertolongan pertama di rumah. Lalu bagaimana cara memberikannya? Perhitungannya seperti apa? Jadi benar-benar detail, kayak cairan pengganti itu yang macam apa, diberikan seberapa banyak. Lalu juga untuk apa yang harus dihindari, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Dan juga jangan lupa kapan tanda bahaya, kapan anak harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Karena kita harus tahu apa yang menjadi tanda bahaya supaya saat kita harus membawa anak kita ke rumah sakit, kita tidak terlambat dan tidak menyesal di kemudian hari. Betul. Karena kita tahu diare ini penyebab kematian nomor 1 ya di dunia. Selain pneumonia. Nah, makanya mama-mama, jadi kita benar-benar belajar ya. Karena belajar untuk menjadi ibu itu tidak ada sekolahnya. Jadi kita harus belajar terus-menerus. Sumber bisa dari mana-mana, bisa dari buku, dari internet, dari IG Live, dari webinar ya. Tetap semangat di rumah mama-mama. Untuk yang ada rencana pergi berlibur, baca dulu, saksikanlah video kita tentang tips aman terpaksa liburan di era pandemi supaya kalaupun terpaksa berlibur, tidak terkena resiko penularan COVID. Tetap berhati-hati ya, mama-mama. Saya doakan semua, semoga kita semua diberikan kesehatan, stay safe and healthy. Terima kasih banyak mama-mama yang sudah bergabung. Terima kasih Dokter Dian. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa para moms yang saya sayangi. God bless you. Nah.